Selamat malam, salam sehat, salam menyan untuk seluruh menyandas di seluruh penjuru negeri. Kembali lagi kita di Atlantis Series episode 147. Hari ini kita seperti biasa ditemani oleh Mas Agung dan juga ditemani oleh Mbak Safa. Halo Aryo. Halo Mas. Kurang ini ya. Suaraku jelas nggak? Aman, aman, aman. Suaraku aman nggak ya Om? Aman, aman. Oke. Jelas. Nih kita tunggu Mbak Safanya. Yes, oke. Aku tak disclaimer dulu ya. Saat ini aku Boleh. tidak kerjasama dengan Rakon Nobel-Tapa Angin atau tim Mihar tadi karena ada ritual tidak pantas yang dilakukan oleh tim Mihar tadi. Oke, itu Aryo. Itu pakai udang Bali ya? Nggak ada suara, Aryo. Mendadak hilang suaranya. Maaf. Halo, gitarnya ada banyak. Kebalik, di ini bagian belakang. Nah, Halo. Halo, posisi di mana Mbak? di kantor Bopo Indra. Oh, berarti di Jogja ya? Iya, Bang ini Bopo Indra nih ternyata bergodonya banyak ya Mas Agung ya. Aduh. Oke. Kenapa Mas? Ini, Mbak, udah ketemu Mbak Vicky di Jogja Mbak? belum Bopo. Oh, belum. Iya, Itu segera dikejar-kejar Mbak Vicky-nya ya, biar Mbak Vicky-nya tetap ada. Karena emang Mbak Vicky itu siap 25 jam sehari memang. Jadi boleh langsung disamperin aja. Bersama oh dengan iya. sama dia ajak Lili juga, itu pasti seneng gitu ngerecokin Mbak Vicky itu. Ya. Oke, Pak. Ya, Oke, kalau gitu mulai aja kenapa ya. Mas? Iya, mulai aja langsung aja. Kita Oke, langsung Mbak. mulai aja. Oke Mbak, monggo. Rahayu Bopo Agung, Mas Aryo, dan sedherek pamirsa ARC. Amit sewu Bopo, kula badhe nuwun idin maosaken naskah dalu niki. Aku dipanggil Bopo. Gara-gara Lengkap. Lengkap ini, lengkap, bagus. Gak apa-apa. Monggo. Oke. Matur sembah nuwun sampun maringi kula kepercayaan kangge maosaken naskah dalu niki. Menawi mangke kula kathah kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun Bopo. Kagem sedaya sederek pamirsa ARC, matur nuwun lan sugeng dalu. Dalu niki kula badhe maosaken naskah, menawi mangke kula kathah kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Ayo. Jadi Mbak, monggo. Oke. Atlantis Series episode 147. Sang Hyang Kang Rusak. Slide 1. Sang Hyang Batari Kanestren adalah batari perempuan yang ada karena sabda dari Sang Hyang Maharani. Itu pernah diceritakan di cerita episode berapa, aku lupa, tinggal perlu dikasih penjelasan. Dilanjut aja Mbak. Oke. Oh ya Mas, Slide kedua. aku minta maaf dulu, wayangnya Betari Kanestren tidak tepat. Kemarin belum nemu yang ini, belum nemu yang pas. Iya. Aku gantian minta maaf ya. Oke Mas. Yo. Slide 2. Kahyangan Sang Batari Kanestren ditempatkan oleh Sang Hyang Batari Maharani berada di bawah kahyangan Mercubuwana yang dikatakan sebagai kahyangan alang-alang kumitir. Ya, itu juga pernah dibahas, jadi lanjut aja. Slide 3.
Sang Hyang Bathari Kanestren berwujud perempuan muda yang sangat cantik. Dan suatu ketika, beliau memohon kepada Sang Hyang Maharani untuk diberikan taman bermain. Itu kayaknya juga pernah. Dilanjut dulu. Slide 4. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sang Bathari Hyang Maharani, lalu beliau mengucapkan sabda dan menciptakan makhluk yang berwujud 5 ekor anjing yang lucu, yang kemudian hari dikenal Sang Aji Poncosona. Ponco artinya 5, atau dalam hal ini diartikan 5 ekor, sona artinya anjing. Oke, udah jelas sih, langsung aja. Slide 5. Sang Aji Poncosona sangatlah lucu dan menggemaskan, sehingga bisa menjadi teman bermain dari Sang Hyang Bathari Kanestren dalam mengisi setiap hari-harinya. Meskipun demikian halnya, masih ada di suatu waktu tertentu, beliau juga masih merasa sangat kesepian. Jadi, tapi di sini yang paling harus dibedakan bahwa Pancasono itu adalah yang memiliki terah dari Kanestren, ya. Jadi tidak mungkin dipegang oleh terah Bangsa Kiwa. Jadi kalau dikatakan Prabu Rahwana dulu pernah punya Aji Pancasono, itu berarti pasti bukan itu. Masih salah di situ. Kan tidak Termasuk mungkin dipegang oleh terah. Termasuk sama katanya kan diajari oleh Subali, Om. Berarti bukan juga ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pancasono tidak akan diberikan ke terah selain terahnya Bathari Kanestren. Oke. Lanjut. Slide 6. Dikarenakan masih adanya rasa kesepian tersebut, maka Sang Hyang Bathari Kanestren menghadap lagi ke Kahyangan Mercubuana guna memohon kepada Sang Hyang Bathari Maharani untuk diberikan pasangan. Itu juga udah pernah. Dilanjut aja, Mbak. Slide 7. Permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Sang Hyang Bathari Maharani karena yang dimohonkan merupakan perihal di luar kewenangannya. Selanjutnya, Sang Hyang Bathari Maharani mengajak Sang Hyang Bathari Kanestren menghadap kepada Sang Hyang Wening. Lanjut aja. Lanjut. Slide 8. Sang Hyang Wening menerima dan merestui permohonan Sang Hyang Bathari Kanestren sebagaimana yang diinginkannya. Ini cerita sebelum sebelum Gelaring Arcopodo ya. Jadi ketika bumi belum ada cerita ini. Jadi, lanjut aja, Mbak. Slide 9. Sang Hyang Wening menciptakan sebutir telur sebagai wujud restu atas permohonan tersebut. Jadi kalau ada yang menanyakan duluan mana telur sama ayam, itu duluan telur ya, bukan duluan ayam. Karena ini ada dalam Jagat Gumelar. Lanjut, Pak. Slide 10. Telur tersebut lalu diremas oleh Sang Hyang Wening sehingga terpecah menjadi 3 bagian, yaitu cangkang telur, putih telur, dan kuning telur. Oke, lanjut aja. Slide 11. Dan selanjutnya, kulit telur disabda menjadi wujud sosok laki-laki dengan usia masih anak-anak, yang kemudian diberi nama dan julukan Sang Hyang Bathara Antiga atau Tejo Mantri. Ini yang nantinya menjadi togok. Jadi Sang Hyang Bathara Antiga atau Sang Hyang Bathara Tejo Mantri itu berasal dari cangkangnya telur. Itu kalau dari Jagat Gumelar versi ARC ya. Tapi kalau yang lain monggo terserah. Oke, lanjut. Slide 12. Bagian putih telur disabda menjadi wujud sosok laki-laki dengan usia remaja yang kemudian diberi nama dan julukan Sang Hyang Bathara Ismaya atau Kartiko. Sang Hyang Bathara Ismaya atau Sang Hyang Bathara Kartiko yang nantinya menjadi Semar kalau di pewayangannya ARC. Lanjut, Mbak. Slide 13. Sementara bagian kuning telur disabda menjadi wujud sosok laki-laki dengan usia dewasa yang kemudian diberi nama Sang Hyang Bathara Manikmaya. Ini yang nanti akan menjadi Bathara Teacher. Jadi ada 3 urut bentuk yang di usia anak-anak, di usia remaja, sama di usia dewasa, dan disuruh milih dari Kanestren milih yang mana. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 14.
Sang Hyang Bathara Antigo akhirnya memilih tinggal bersama Sang Hyang Maharani, dan ketika turun ke Arjopodo untuk pertama kalinya, beliau berganti wujud dan namanya menjadi Ki Lurah Togo. Namanya berganti-ganti nama sih, kadang-kadang pakai nama Sabdo Palon, pakai nama Togo, pakai macam-macam, baik ganti-ganti tergantung zamannya. Lanjut, Mbak. Slide 15. Sementara Sang Hyang Bathara Ismoyo dipilih oleh Sang Hyang Bathari Kanestren untuk tinggal bersama di Kahyangan Mercubuwana atau Alang-Alang Kumitir. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa manusia merupakan terah keturunan dari Sang Hyang Bathari Kanestren dan Sang Hyang Bathara Ismoyo, sebagaimana tersebut dalam Serat Mandolo Giri. Selanjutnya, Hyang Bathara Ismoyo turun ke Arjopodo untuk pertama kalinya guna momong anak cucu atau manusia dengan menggunakan wujud dan nama Ki Lurah Semar. Di sini mungkin kita ada yang salah ketik ya, jadi harusnya tinggal bersamanya di Kahyangan Ngalang-Alang Kumitir, bukan Mercubuwana. Karena Mercubuwana itu kayangannya Bathari Kanestren, Bathari Maharani, bukan Kanestren. Dari Kanestren ada di Kahyangan Ngalang-Alang Kumitir. Jadi itu masih Ngalang-Alang Kumitir itu di antara Kahyangan Jonggiri Saloko dan Kahyangan Mercubuwana ya, jadi bukan di Mercubuwana tapi di Alang-Alang Kumitir. Lanjut, Pak. Slide 16. Sedangkan Sang Hyang Bathara Manikmaya ditempatkan di Kahyangan Manik Maninten. Kahyangan Manik Maninten itu satu tingkat di bawah Jonggiri Saloko. Lanjut, Pak. Slide 17. Dan setelah dinobatkan menjadi rajanya para Bathara Bathari dan Dewa-Dewi, maka beliau diberikan tempat oleh Sang Hyang Wening di Kahyangan Jonggiri Saloko dan bergelar Sang Hyang Bathara Teacher. Sang Hyang Bathara Teacher ya, kita ngasih namanya ya. Kalau yang lain nggak tahu pakai diberi nama-nama yang lain ya terserah. Jadi kalau kita memberi namanya Sang Hyang Bathara Teacher karena saya ngerti kita namanya memang Bathara Teacher. Lanjut, Mbak. Slide 18. Karena juga merasa kesepian, maka Sang Hyang Bathara Teacher lalu menghadap Sang Hyang Wening dan meminta agar diberi pasangan. Dan ini tanpa melapor ke Bathari Kanestren dan Sang Hyang Maharani, dia langsung lompat ke Kahyangan Sang Hyang Wening. Makanya ya banyak kejadian yang tidak sesuai. Lanjut, Pak. Slide 19. Sang Hyang Wening lalu mengucapkan sabdo sehingga jadilah wujud Sang Hyang Bathari Uma. Jadi, Bathari Uma adalah perempuan pertama yang tercipta setelah laki-laki, karena sebelumnya perempuan lebih dulu daripada laki-laki. Jadi di sini ini desa ceritanya ARC ya, jadi tidak dipercaya itu malah lebih baik gitu. Jadi kalau di cerita di ARC kan perempuan lebih dulu daripada laki-laki, bukan laki-laki lebih dulu daripada perempuan. Lanjut, Mbak. Slide 20. Saat sedang bertahta dan mengawasi Arjopodo, Sang Hyang Bathari Uma menggoda Bathara Teacher sehingga Tirto Kamandanunya jatuh di Arjopodo. Ini yang awal terjadinya memalangin jagat kan itu. Maka disinilah awal malapetaka terjadi. Lanjut, Mbak. Slide 21. Akibat kejadian tersebutlah maka awal mula lahirnya Sang Hyang Bathara Jelek yang kemudian menjadi memoloning jagat. Dan sejak itu, Sang Bathara Teacher dinamakan Dewa Pengrusak. Jadi di sini itu sebelum ada Bathara Jelek, tidak ada yang namanya cerita pengorbanan manusia dan sebagainya gitu ya. Tidak ada persembahan-persembahan yang sifatnya pengorbanan yang sifatnya berdarah itu tidak ada. Dan itu terjadi setelah Bathara Jelek itu lahir. Lanjut, Pak. Slide 22. Sang Hyang Bathara Brahma sebagai dewanya api sudah berusaha menghentikan dan memusnahkan Bathara Jelek waktu awal kelahirannya. Namun usaha tersebut gagal. Kegagalan usaha tersebut malah membuat wujud Bathara Jelek menjadi bertambah besar dan makin puas. Maka ada satu daerah yang setiap tahun itu membuat patungnya Bathara Jelek dan kemudian dibakar. Tapi tahun ini mungkin patungnya lebih kecil, terus tahun depannya lagi lebih besar dan makin sempurna malahan. Jadi dari tahun ke tahun bukannya makin
hilang, tapi malah makin gede dan makin sempurna bentuknya dan makin bisa bergerak. Nggak tahu itu tidak lupa saya. Lanjut, Pak. Walaupun kayaknya makin indah, maksudnya bagi mereka makin indah ya Om ya, semakin tahun ya. Makin indah. Tapi yang jelas kan itu menunjukkan bahwa dulu memang Bathara Brahma gagal dalam ini ya. Sama-sama, setelah dibikin gede dibakar gitu loh. Tapi anehnya kadang-kadang ada yang nggak dibakar malah disimpan gitu untuk tahun depan. Ya makanya harusnya kan dibakar sekali harusnya hilang ya. Jangan dibakar-bakar lagi gitu ya harusnya ya. Nggak tahu sih aku. Tapi aku nggak tahu Mas. Nggak tahu di mana sih, tapi ada yang begitu. Lanjut ya. Ini Mbak. Slide 23. Kejadian itu juga digambarkan dalam pewayangan Jawa. Maka ada gunungan yang terdapat wajah Bathara jelek yang sedang dibakar. Posisi di sebaliknya. Dan itu mungkin nanti penjelasannya ada di 150 berapa ya, Aryo? 152 ya? Apa ya? Yang tentang Bathara jelek dibakar itu kan 152 ya? Episode 151. 51 Mas. 51 Mas. 151 ya? Aku lupa sih. Aku inget, ini spoiler dulu ya, 149 itu kan Mas Ansor, jadi aku masih inget sampai sekarang Mas. Iya, 149 Mas Ansor. Jadi Mas Ansor siap-siap 149 ya. Kita rahasia ceritanya. Dan tepat judulnya sama dengan itu ya, dengan topiknya Mas Ansor. Iya. Ini Mas, kita ngomong gini Mas, di grup Menyaners nih pasti ribut. Aku yakin. Jadi semangat Menyaners. Monggo. Lanjut aja. 24. Slide 24. Berdasar kejadian itulah sang Bathara jelek ini selalu menakut-nakuti manusia yang tidak mau tunduk dan patuh kepadanya akan dimasukkan ke tempat yang panas dengan api yang menyala-nyala. Semua itu dilakukan agar manusia ketakutan dan akhirnya tunduk, patuh dan menurut saja ketika nantinya akan dimangsa oleh sang Bathara jelek. Makanya dia nggak mau dilihat, sehingga ya karena bentuknya mau jelek banget dan kalau dilihat ya mengerikan sekali. Maka orang kalau merasa dekat dipanggil pasti pasti menghindar. Hanya orang yang merasa dekat itu dipanggil Jaya Indo gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide 25. Sementara Poro Sukerto yang ikut terbakar sebagian berubah menjadi makhluk yang berambut api dan dinamakan Banaspati. Kalau di Jawa namanya Banaspati, nggak tahu kalau di luar Jawa namanya apa ya. Di Jawa namanya Banaspati dan itu biasanya makhluknya macam-macam ya wujudnya, tapi rambutnya dari api. Lanjut Mbak. Slide 26. Yang menjadi masalah berikutnya adalah para Banaspati tersebut juga membantu Bathara jelek dalam mencari mangsa. Makanya ya begitulah. Kalau diceritakan nanti ada hal yang tidak baik. Lanjut aja. Slide 27. Karena semua kejadian yang mengakibatkan kerusakan tersebutlah, maka Sang Hyang Bathara Teacher dihukum oleh Sang Hyang Wening untuk turun ke Arjopodo dan menjadi wujud memedi. Selama masa penghukumannya, Bathara Teacher diperintahkan agar menyingkir dan menjauh dari manusia agar tidak menakut-nakuti manusia. Wujud Sang Hyang Wening itu bukan sesuatu yang besar ya, justru malah lebih kecil lagi. Jadi kalau posisi Togok itu posisi anak-anak, berarti posisi Sang Hyang Wening adalah balita. Lanjut Mbak. Slide 28. Hal ini menyebabkan Bathara Teacher sadar dan beliau menunggu masa hukumannya hingga berakhir. Karena jika kembali ke alam kelanggengan, pada saat seperti ini, maka beliau akan berwujud sebagai memedi selama-lamanya atau abadi dan tidak dapat kembali sebagaimana asalnya semula. Mungkin kalau kembali, tapi wujud pemedinya tetap ada. Jadi dia sengaja tidak kembali karena menunggu hanya masa hukumannya selesai supaya waktu kembali itu wujudnya bukan wujud seperti ini lagi. Tapi kesalahan ini dilakukan oleh istrinya ya Om ya? Ya dua-duanya salah sih. Kok bisa kegoda itu kan mas. Enggak, maksudku kan istrinya kan akhirnya pulang ke kelanggengan itu dalam wujudnya yang ketika memedi itu. Itu kan masih besok.
Oh, masih besok ya? Iya, lupa. Nah, 148 Aryo kalau itu. Iya. Maaf. Oke, lanjut, Mbak. Slide 29. Sementara itu, sisa-sisa dari Tirto Kamandanu Bathara Teacher yang tercecer ditutupi oleh beliau atau Sang Hyang Wening agar tidak sempat berubah menjadi makhluk memolo atau penyebab petaka dan bahaya yang lain. Ya, itu yang berhasil disembunyikan Sang Hyang Wening benar-benar aman, tapi yang tidak semuanya tuh diamankan oleh Sang Hyang Wening masalahnya, karena sebagian sudah terlanjur menjadi Siptoro jelek, dan kemudian itu menjadi bagian dari yang disembunyikan Siptoro jelek juga ada soalnya. Lanjut, Mbak. Slide 30. Karena wujud cairan Tirto Kamandanu Bathara Teacher yang tercecer tersebut sangatlah panas, maka terkadang menyembur keluar dengan sendirinya dan akan membawa mara bahaya serta malapetaka bagi daerah di sekitarnya. Ya mungkin di Jogja ada tuh di dekat situ yang jajaran di dekat situ ada gitu. Dan Mbak, kalau misalkan dilihat dari Jogja itu nanti akan kelihatan ada 2 gunung yang seharusnya, kalau nggak salah ya Aryo ya, waktu kita ke Jogja itu ya, Gunung Merapi itu ada di kanan, Merbabu ada di kiri. Padahal kalau kita lihat di peta, Merapi itu ada di selatan dari Merbabu, gitu kan. Tapi anehnya posisi penunggangan itu akan sama persis kalau kita melihat dari arah Jogja sama dari arah Magelang. Jadi kalau dari arah Magelang nanti Merbabu ada di kiri, terus Merapi ada di kanan. Tapi yang dari arah Jogja sama, Merapi di kiri, Merapi di kanan, Merbabu di kiri gitu. Jadi benar itu pandangan dari mana? Dari Jogja atau dari Magelang gitu. Nah, itu Mas. Aku juga kemarin aku kemarin sempat ke Jogja lagi. Itu aku juga cross check lagi, Mas. Sama hasilnya. Iya kan? Waktu itu kalau nggak rombongan itu dengan teman-teman Jogja waktu itu pernah melihat juga begitu. Kita coba melihat pas pagi kan, pas kebetulan nggak ada mendung gitu, seperti itu gitu. Gitu. Oh, karena waktu itu belum hujan Salamongso ya, Mas? Belum. Monggo, Mbak. Udah 30 hari. Oh, udah 30 ya? Udah 30. Iya. Lupa. Monggo, Mas. Monggo apa? Ya, mau disclaimer biasanya. Oh iya, disclaimer ya. Oh iya. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan Akuan Betapa Angin atau Timiar tadi kan. Karena ada ritual tidak pantas yang dilakukan oleh Timiar tadi. Ritualnya apa? Sudah pernah kita sebut. Jadi, oke, sekarang Aryo disclaimer dari Aryo. Dari mana nih? Ini ada disclaimer baru dari bekas air. Oh, dari Iya, dari bekas air. Ketulusan hati kami, dengan kebanggaan jiwa kami, mengubah dunia menjadi indah dengan karya yang berkualitas, dengan api semangat yang membara dan keberanian tugas muda, mungkin karya yang berbudaya mengubah dunia lebih berwarna. Dengan ketulusan dan kesungguhan yang tumbuh terbina dari jiwa dan raga, bersama-sama dan terus-menerus menciptakan sebuah mahakarya.
Keren tuh. Disclaimer-nya Iya, keren. Menyaners tuh kreatif Mas. Memang aku bangga, aku bangga. Kreatif gitu loh, kreatif banget gitu loh, bener-bener. Terima kasih sudah mau mengupload dan ya kita langsung upload. Oh ya, aku belum ini, langsung ini deh, langsung aku eh, public. Oh ya Mas, sambil kita menunggu aku upload ke publik, aku ada pertanyaan dikit. Dikit ya. Pertanyaan dikit. Atau banyak. Banyak. Dikit. Jadi kan udah 2 minggu ini kita 2 minggu atau 1 minggu ya kita ngingetin tentang yang perubahan nih, ada perubahan gravitasi itu. Terus sebenarnya dari Mojopahit itu apa sih Mas? Maksudnya apa sih tujuan mereka gitu loh Mas? Maksudnya udah dari Kamis-Kamis yang lalu ini, dari mulai tanggal 16 kemarin, itu tuh tujuan dari Mojopahit itu apa sih Mas? Gitu loh, untuk sampai hingga melompatkan gravitasi sampai sekian itu dan kemudian menurunkan lagi gitu, itu tujuan mereka apa Mas kira-kira? Pertama, waktu pas ini ya, lokasi terasanya ya, bukan hanya di Indonesia ya, kan ada mantan murid yang ada di Kanada, itu waktu saya telepon juga dia merasakan di waktu yang sama, karena saya hubungi di waktu yang sama kan. Terus di Kanada waktunya tepat sama persis dengan di Indonesia. Kemudian di Amerika, di New York, teman juga ngerasain seperti itu. Jepang juga begitu. Terus yang malah susah tak hubungi Pak Marius, nggak tahu lagi di mana itu. Kalau sebenarnya pengen tahu juga kalau Pak Marius ini. Tapi teman yang ada di Jerman sama London itu juga ngerasain di jam yang sama kan. Waktu itu kita coba sengaja pakai Zoom untuk ngecek waktu dan jamnya tepat apa enggak, karena di Indonesia terasa paling kuatnya di jam 1.40 dan pada saat ngomong ini coba sekarang kamu jalan itu semuanya nggak ngerasain di waktu yang sama ya. Jadi kalau Majapahit itu kan kalau melakukan tindakan berarti ketika keadaannya yang terjadi bukan hanya di satu wilayah kecil ya, bukan hanya satu wilayah kecil misalkan hanya di Senen gitu, enggak, sedunia kena semua melakukan tindakan seperti itu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa mereka itu masih ada kan, dan sama aja kan ngomong gue ada loh gitu kan, gue ada loh dalam bahasa aslinya gitu kan, gue ada loh, gue ada dan gue bukan gaib loh gitu Aryo. Kan itu sebenarnya pengumuman, jadi kan itu sebenarnya peringatan juga kan, gue ada loh, gue bisa bertindak loh. Jadi kalau masih dianggap bahwa aku ada di satu tempat yang tidak layak untuk satu kerajaan besar, ya, kita nonolai gitu kan. Gitu Arya. Benar sih Mas, benar sih Mas. Itu ada loh, itu penting tuh. Karena apa? Kita diminta untuk mengumumkan dan mereka juga melakukan di waktu yang sesuai dengan yang kita umumkan loh. Jadi apa namanya? Kalau mereka itu hantu, mereka nggak akan bisa ngomong, tidak akan bisa seperti itu gitu loh. Ngomong antara jam 1 sampai jam 3, betul-betul jam 1 sampai jam 3 itu ada sesuatu, dan sebenarnya kita ngomong 1.30 kan, jadi kejadian terberatnya di 1.40, tapi itu mulai diaktifkan di 1.19. Mereka mulai mengaktifkan di 1.19, tapi mulai kerasa di 1.30. Gitu Arya. Karena memang sekarang perlahan ya, masih perlahan ya, naiknya itu masih perlahan ya Mas. Itu tergantung mereka sih. Oh iya. Tergantung ingat loh Arya, yang melakukan itu bukan kita nggak punya peralatan seperti itu gitu loh, bahkan Amerika aja nggak bisa peralatan seperti itu gitu. Jadi bisa Majapahit gitu. Karena memang tergantung ke mereka ya, karena ini maksudnya salah satu cara mereka untuk ngasih tahu kita ada, karena kita selama ini udah cerita cuma enggak, mungkin kita selama ini cuma mendongeng Mas. Cuman mereka gue ada loh gitu. Iya, tiba-tiba negeri dongeng kita tuh tiba-tiba pengen bilang kita ada gitu ya Mas ya. Iya. Kita cuma dongeng kan. Cuma dongeng dan kebetulan mereka ada. Okay. Tapi oh ya Mas, tahapan awal untuk menyatakan bahwa gue ada, dan kemudian ketika itu tidak ditanggepin, berarti ada tindakan berikutnya gitu kan. Berarti mungkin ini ya, mungkin ya Mas ya, mungkin mereka juga menjalankan jongkol juga ya. Iya.
Dan tentu saja ini ya, kalau orang yang merasa ajarannya lengkap pasti ngerti tuh kira-kira kapan mereka akan bertindak gitu. Kalau lengkap loh, tapi kalau tidak lengkap ya nggak tahu. Kalau kita kan bukan kan dongeng tuh. Iya benar kalau kita dongeng betul. Betul sekali Mas, kita dongeng. Oh ya, ini ada pertanyaan Mas dari Menyaners. Atau mungkin Mbak Safa mau bertanya? Iya, Nah, Mas, saya mau izin tanya ke Bopo Agung. Saya matiin aja kali ya. Bopo, saya mau tanya. Tadi di slide 15 kan dijelaskan kalau manusia itu terah dari Sang Hyang Bathara Ismaya dan Sang Hyang Bathari Kanestren. Sedangkan kalau Soekerto kan keturunannya dari Bathara Jelek. Nah, tadi tiba-tiba tuh saya kepikiran, kok kayaknya keluarga saya itu menganut atau mengikuti ajaran dari Bathara Jelek. Karena di ajaran yang dianut, kalau misalnya nggak manut atau patuh tuh bakal dihukum, dibakar di kemudian hari. Gimana, Bopo? Ini kan saya itu dongeng, Mbak. Jangan dihubungkan dengan cerita nyata. Oh iya betul. Jadi kalau Mbak membandingkan itu misalkan dengan cerita Donald Bebek atau dengan cerita Bobo gitu ya, Rio ya. Jangan dibandingkan dengan ini apa majalah atau koran yang ternama gitu. Iya, kita dihubunginnya sama MCU aja, Mbak. Sama Marvel Cinematic Universe tuh boleh. Oh, gitu. Mbak kan bisa milih, jadi itu yang Mbak apa gitu. Mbak mau apa ditakut-takuti nurut ya monggo. Tidak ada larangan kok, Mbak. Dengan sesuatu hal apapun itu nggak ada larangan. Iya, Bopo. Aku mau nanya. Apa? Arya. Ini pertanyaan dari aku ya. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan Menyaners. Mas, boleh cerita nggak Mas tentang maksudnya pertama kali penciptaannya Dewi Betari Uma tuh gimana sih Mas? Wah, kalau tak ceritain ini kayak nyindir sesuatu gitu loh. Kayak nyindir sesuatu ya Mas ya. Ya. Nah, kalau ini apa namanya dari apa namanya Sang Hyang Bathara Maharani dari Maharani ke atas itu semuanya pasti pegang tongkat sulap atau tongkat komando itu kan. Begitu di Bathara di dari Kanestren dia dan enggak diserahkannya kan ke itu ke Bathara Ismaya. Ya untuk ini untuk Betari Uma. Nah itu karena itu aku bukan terah dari Uma, nggak bisa menang berbicara ya. Oh gitu. Kalau kenapa pas ketemu nggak apa-apa, tapi kalau online nggak bisa aku cerita. Oh nggak bisa ya. Oke. Karena ada beberapa nama yang nanti akan mendekati tertentu itu. Lebih dan cerita itu bisa lama loh, bisa untuk ceritakan itu aja mungkin aku butuh waktu 1 minggu. Berarti harus ketemu aku selama 1 minggu dan kita ngobrol tanpa panjang lo ceritanya kan ya ceritanya harus detik kan supaya tidak ada yang meleset gitu. Iya. Oh ya Mas, ini ada juga yang nanya kalau terahnya teacher sama Umo ini kan berarti ini nanti itu akan diceritakan setelah besok ya Mas. Jadi dari mulai 149 itu anak sulung, 148 anak kedua, 149 anak sulung, 150 anak kedua gitu ya selanjutnya ya. Kalau selanjutnya seperti itu kan masih kurang lebih ya. Iya. Kira-kiranya begitu. Jadi kalau ada yang nanya terahnya siapa aja, ditunggu 149 ke atas. Itu 149 akan dibuka oleh Mas Ansor. Jadi jadi bisa terbayang lah kurang lebih. Gimana? Kalau 9 ya. Tempat 9 bener. 149, 148 kan ibunya. Oh iya, 149 ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, lanjut aja sekarang. 31, Mbak. Lanjut, Bopo. Slide 31. Dan sebagian dari Tirto Kamandanu Bathara Teacher yang tercecer tersebut ada yang mengaring, lalu berubah menjadi zat yang sangat berbahaya. Kemudian nantinya zat tersebut akan dipergunakan oleh para Soekerto
sebagai bahan pembuatan senjata yang sangat berbahaya dan sangat merusak. Harus dimengerti bahwa sangyang kawitan, yang namanya sangyang kawitan itu adalah sangyang yang menjadi unsur pembentuk dari seluruh apapun yang ada di alam raya. Karena kalau sangyang kawitan itu pembentuk di alam raya, maka sangyang kawitan pasti bentuknya nggak besar. Karena dia yang menyusun semua yang ada di alam raya. Jadi kalau mungkin ada banyak perbedaan, kalau tadi terserah sih, kalau orang ngomong sangyang kawitan itu gede, terserah. Tapi kalau bagi kita sangyang kawitan justru yang terkecil, karena dia yang menyusun seluruhnya kan. Susunan dari semuanya itu adalah dari sangyang kawitan. Gitu. Dan di sini kemudian ini kan karena sangyang kawitan wujudnya paling kecil, maka sangyang kawitan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau misalnya dipermainkan. Maka kalau kemudian orang menggunakan itu untuk reaksi apapun ya berhubungan dengan sangyang kawitan, maka efek ledakannya paling berbahaya. Dan benda terkecil itu biasanya sama berbahayanya dengan benda yang terbesar. Jadi kalau seperti benda yang terbesar dan kecil, apa bentuknya mesti mirip bundar juga gitu. Oke, lanjut aja Mbak. 32. Slide 32. Karena tempat kejadian dan juga keberadaan Bathara Teacher saat melakukan kesalahan tersebut ada di bagian utara Arcopodo, maka dapat diketahui rata-rata yang membuat senjata berbahaya tersebut adalah para Sukerto yang berada di bagian utara Arcopodo. Bisa diperhatikan dari itu sama dari beberapa tingkah laku mereka itu akan kelihatan sih. Pasti yang salah di waktu itu gitu, sehingga itu pasti akan ditiru oleh yang ada di bawahnya kejadian itu gitu. Dan kemudian tadi itu yang kemudian akan menggunakan kewenangannya sangyang kawitan itu pasti ada di sana yang akan menyalahgunakan untuk merusak alam raya gitu. Oke, lanjut. Slide 33. Senjata tadi menurut leluhur akan menjadi batas waktu musnahnya Sukerto di zaman Kolobendu. Sehingga di zaman Kolosubo seluruh Sukerto sudah tidak ada lagi di Arcopodo. Karena dampak atau efek yang dihasilkan dari senjata tersebut adalah sebuah jamur besar yang sangat panas dan memiliki radiasi yang sangat berbahaya. Dan oleh leluhur, fenomena tersebut diberi nama dengan sebutan jamur Dipo. Dan karena jamur Dipo memang sudah ada, jadi itu pasti akan muncul. Cuman sekarang kan tinggal nunggu waktu saja kan munculnya itu kapan. Dan itu karena efek penggunaan sangyang kawitan, penggunaan secara salah dari wujud sangyang kawitan, maka akan menghasilkan efek yang sangat berbahaya untuk banyak orang. Lanjut Mbak. Slide 34. Selama masa penghukuman Bathara Teacher dalam wujud pemedinya atau Monster of Moth ditempatkan di pegunungan yang tertinggi di Arcopodo, sehingga tidak bergentayangan kemana-mana dan membuat ketakutan manusia. Makanya ada di daerah makanya kemudian tradisi itu ada di daerah sana itu, terutama yang memuji beliau gitu. Lanjut Mbak. Slide 35. Dan di daerah pegunungan tersebut terdapat bekas pengawal dan penjaga dari Bathara Teacher yang masih sering terlihat di sana. Namun akan susah sekali untuk dilacak. Karena mereka bisa memasuki suatu tempat yang tidak bisa diikuti oleh peradaban Kolobendu. Jadi mereka bisa masuk ke ruangan yang benar-benar tidak akan bisa didefinisikan oleh peradaban sekarang. Lanjut Mbak. Slide 36. Jejak tapak kaki raksasa berbulu atau penjaga dan pengawal juga masih sering ditemukan di sana. Namun sangat susah untuk dilacak karena disembunyikan oleh sang Bathara Teacher. Kakinya gede ya, dan kaki gede itu mungkin nyebutnya apa ya? Big kaki atau gede foot ya? Apa Aryo namanya? Big kaki atau foot gede? Atau foot besar? Nggak tahu sih, Om. Mungkin aku lebih familiar dengan nama ini sih. Apa namanya? Ya itu big kaki itu sih. Big kaki ya. Big kaki. Aku lebih sering dengar ini tuh
eh, apa itu namanya, eh, kaki besar atau atau apa Ya tuh pokoknya sih namanya, kakinya besar lah mas. Intinya kakinya besar lah ya. Yang atau menyandang big, semangat. big six, ya. Oh ya, big sikil. Itu dia yang dicari-cari dari tadi. atau atau Sikil lemu mas katanya, sikil gede. besar foot, besar foot ya. Foot tapi bukan foot FOOD ya, FOOT gitu. FOOD tangannya gitu. Jadi ada kaki di sana pengawal dari itu, dan itu ada di Mandologiri cerita itu gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide 37. Begitupun lacak jejak perwujudan dari Bathara Teacher di masa penghukuman atau Monster of Moth juga sering terlihat di sana. Wujudnya paling mengerikan dan sering berteriak keras sekali dengan suara jelek yang menakutkan dan sangat mengerikan. Jadi diingat ya, suaranya tidak bagus, suaranya menakutkan. Tapi jelas mungkin kalau orang yang biasa dengar mungkin nggak menakutkan, tapi cuma jelek aja iya gitu. Jadi jelek. Oke, lanjut Mbak. Slide 38. Selama masa penghukuman, Bathara Teacher atau Monster of Moth sering sekali melanggar aturan dari Sang Hyang Wening, yaitu dengan cara menampakkan diri dengan wujud memedi terhadap manusia. Sehingga mitos tentang keberadaan makhluk aneh dan mengerikan tersebut beredar makin meluas di sekitar wilayah keberadaannya. Dan itu sampai dengan sekarang ya, makanya mungkin kadang-kadang orang yang naik gunung di sana itu sering melihat ada bekas kaki B, J, kaki D atau sikil besar gitu loh. Oke, lanjut Mbak. Ini ada yang bilang jeber foot mas. Apa jeber foot? Jebeble mood food gitu ya. Sikil. Monggo mbak. Slide 39. Agar makhluk tersebut tidak merusak kehidupan manusia dan arthropoda, maka makhluk ini harus ditimbun dengan urukan yang sangat tinggi. Dan urukan tidak perlu berbentuk, yang penting harus tinggi gitu. Jelas, sekarang urukan paling tinggi ada di mana lah, itu posisi tempat di mana si makhluk yang kakinya besar itu disembunyikan. Tapi sekarang kan dia sudah selesai menjalani masa hukumannya, jadi sekarang dia udah nggak di situ. Lanjut Mbak. Slide 40. Sang Hyang Bathara Bayu diperintahkan oleh Sang Hyang Wening agar menggunakan aji malungging untuk menjebol gunung dan supaya digunakan sebagai penimbun Bathara Teacher dalam wujud memedinya. Jadi ceritanya dibalik ya, seharusnya kan cerita itu dari Gunung Mandologiri yang ada di tanah Jawa dipakai untuk nimbun ke sana, bukan dari sana dibawa ke sini. Di sini nggak ada Mamalangi Jagat, nggak di sini, tapi Mamalangi Jagat ada di sana. Lanjut Mbak. Slide 41. Namun, dalam upaya penimbunan yang dilakukan oleh Bathara Bayu, terdapat beberapa anak buah Bathara Teacher yang bisa menghindar dan melarikan diri. Sehingga, sampai saat ini, mereka masih menghantui penduduk di kawasan wilayah tersebut. Itu makhluknya gede dan berbulu. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, tapi mungkin gede. Dan memang terahnya Bathara Teacher begitu. Lanjut Mbak. Slide 42. Asal mula ajaran keyakinan dan kepercayaan, tradisi meminta ampunan dan tradisi bertapa muncul di daerah sekitar wilayah tersebut. Seolah-olah manusia di sana mempercayai dan meyakini bahwa semenjak mereka lahir serta secara turun-temurun sudah harus menanggung dan membawa beban kesalahan yang mereka sendiri tidak ketahui asal mulanya dan apa pula penyebabnya. Kadang-kadang bikin saya bingung ya, karena dikatakan manusia dari awal lahir kok sudah punya kesalahan, padahal kalau punya kesalahan tanpa kita melakukan perbuatan itu kan berarti Sang Hyang nggak adil. Karena kalau adil
itu kan memang kita tidak salah ya kita dihukum karena kesalahan kita gitu. Tapi kalau kita nggak salah kalau kita dihukum itu kan itu gimana sih gitu loh. Ya, Mbak. Slide 43. Selain itu, dalam hal tradisi penyembahan kepada Bathara Teacher juga menjadi yang utama di seputaran wilayah pegunungan tinggi tersebut. Cuman itu di mana aku nggak tahu. Dilanjut aja, Mbak. Slide 44. Salah satu pusaka yang sangat berbahaya yang dimiliki Bathara Teacher adalah berupa tongkat yang bisa menjadi ular king cobra. Maka di daerah tersebut ada tradisi menjinakkan ular king cobra dengan trompet atau seruling atau sangkakala untuk dijadikan hiburan dalam sebuah pertunjukan. Itu di mana ya, Aryo? Aku belum pernah lihat itu. Nggak tahu, tuh tiba-tiba di presentasiku tiba-tiba muncul gambar itu, jadi aku nggak tahu dari mana. Sama ya, kalau kita sama-sama selalu nggak tahu ya. Iya, pokoknya aku tuh nggak tahu sama sekali, Mas. Emang aku pas new slide gitu, tiba-tiba ada gambarnya, loh kaget, Mas. Itu jadi ada beberapa foto itu kayak gitu. Nggak tahu sama sekali. Slide 45. Pusaka yang berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular king cobra tersebutlah yang nantinya akan diserahkan oleh Bathara Teacher kepada Putut Jantoko, yang tujuannya akan dipergunakan untuk melakukan kudeta atau perebutan paksa kekuasaan di Kadipaten Pesisir yang berada di Tanah Murub. Jadi posisinya bukan di benua lain ya, tapi di Tanah Murub. Jadi sampai sekarang nama-namanya juga masih kelihatan kok, itu dari nama-nama wilayahnya itu masih kelihatan dan semuanya masih menggunakan bahasa Kawi atau Sanskerta malahan. Jadi bukan menggunakan bahasa Eropa, bukan menggunakan bahasa Rusia, bukan menggunakan bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Sanskerta, digunakan untuk memberi nama kota-kotanya itu. Gitu. Aryo ini mau nanya apa kok WA? Aryo. Om, iya, maaf Om. Belum Om. enggak sebenarnya aku tuh sebenarnya penasaran aja Mas, gini loh, kayak maksudku apa ya? Aku tuh masih kurang puas gitu loh dengan jawaban Mas yang tadi. Gitu aja. Kurang puas aja, maksudnya apa iya sih, maksudnya setauku ya Mojopahit itu kan kalau bertindak itu kan harus berdasarkan apa ya, alasannya itu alasan yang logis gitu loh, maksudnya alasan yang menurut aku akan masuk akal dan ada arti lebihnya gitu. Tapi ya pasti ada lah Mas. Apa ya Mas ya, maksudnya apa gitu kira-kira? Oh, emang iya. Mojopahit melakukan itu karena untuk Hamamayu Hayuning Bawono kan. Jadi bukan untuk rusak, untuk Hamamayu Hayuning Bawono. Artinya kan mereka sekarang ini lagi mengadakan scanning daerah mana atau siapa yang ketika trampolin berjalan supaya tempatnya utuh gitu kan. Ya enggak. Makanya kan seperti waktu pas ada gempa di Jogja tahun berapa itu, 2005 kalau nggak salah itu, rumahku nggak apa-apa, gempa nggak apa-apa. Jadi kan itu karena aku kenal dengan sana dan pada saat ini mereka sedang mengadakan scanning seluruh dunia loh, di scanning nggak cuma satu kota ya, itu dunia di nandain. Tapi itu dilakukan kalau kemarin tiap hari Kamis, seharusnya sih tetap hari Kamis ya, cuman nggak tahu mereka akan melakukan tetap hari Kamis atau enggak, terserah mereka. Kalau itu karena yang punya peralatan mereka bukan aku. Oke. Lu tahu kan yang kira-kira nggak mungkin yang pasti akan ditandai. Mereka tuh nandain tempat yang akan mereka amankan gitu loh. Jadi bukan tempat yang akan mereka babat tuh enggak. Yang babat bukan mereka soalnya. Mereka bukan tipe tukang babat. Mereka tuh juga tipenya bagaimana melanggengkan kehidupan kan, bukan merusak suatu kehidupan. Cuman ya yang tidak diamankan oleh mereka ya nggak tahu nanti ya. Tapi yang diamankan oleh mereka sih pasti aman sih. Setahu begitu. Itu ya. Makasih Mas, udah itu aja. Oke, lanjut. Aku Slide 46. Tongkat yang bisa menjadi ular king cobra tersebut bisa dikendalikan dengan trompet atau seruling khusus dengan ciri khas bentuknya yang agak menggembung di bagian tengahnya.
Itu apa itu? Aku juga nggak paham kenapa bentuknya begitu ya. Jadi lanjut aja, Mbak. Slide 47. Oleh karena hal tersebut, tim Pamalayu ditugaskan mencari tongkat pusaka yang dimaksud agar nantinya tidak bisa digunakan oleh Putut Jantoko. Dan itu berhasil ditemukan dan sudah disembunyikan tapi di suatu tempat. Mungkin tempatnya disebut di sini enggak ya? Ya pokoknya itu berhasil ditemukan oleh tim Pamalayu, kemudian disembunyikan. Nanti mungkin ada penjelasan di ini atau episode ini atau episode yang lain ya, Aryo? Ini Mas, di sini Mas. Jadi nanti bentar lagi. Oke, lanjut kalau gitu, Mbak. Slide 48. Di sisi lain, Bathara Teacher menyembunyikan tongkat tersebut berada di dekatnya, serta membuat banyak tongkat palsu sebagai tiruan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tim Pamalayu tidak bisa menemukan tongkat yang asli. Ya, tapi karena kalau orang yang manunggaling kawula Gusti kan nggak mungkin bisa dibohongin dengan kondisi seperti itu ya, mana yang kira-kira ada yoninya dan nggak masih ngerti gitu. Jadi kalau orang sampai nggak ngerti perbedaannya ya berarti dia nggak ngerti. Jadi dia nggak menguasai bagaimana membedakan antara pusaka yang beneran pusaka dan tidak. Lanjut, Mbak. Slide 49. Akan tetapi, tim Pamalayu tetap bisa menemukan tongkat tersebut dari tempat disembunyikannya dan berhasil merampasnya. Seiring dengan arahan dari Sang Hyang Bathara Wisnu, maka tongkat tersebut disembunyikan oleh tim Pamalayu di dekat pegunungan tinggi tersebut. Daerah tersebut dikatakan dengan sebutan daerah yang di Nepal, di mana daerah tersebut saat ini diklaim masuk wilayah Kadipaten Blambangan. Jadi daerah yang tinggi, mungkin kayak di Tebetan itu ya. Nggak ada suaranya, Aryo. Nggak ada suaranya. Slide-nya di bawah, Mas. Slide-nya di bawah, Mas. Slide-nya di bawah. Itu nggak, jangan dibahas. Oke, lanjut, Mbak. Slide 50. Tujuan tidak dihancurkannya tongkat pusaka tersebut adalah pada masa tibanya nanti digunakan sebagai alat memancing kemunculan Putut Jantoko yang akan menuju daerah tersebut atau Nepal untuk mengambil tongkatnya, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melenyapkan Putut Jantoko. Putut Jantoko itu makhluk paling berbahaya ya di Arjokodo yang setauku. Walaupun jabatannya cuma temunggung, tapi paling berbahaya. Dia temunggung di Kayangan Pasetran Gondolayu. Lanjut, Mbak. Slide 51. Tim Pamalayu menyembunyikan tongkat tersebut di bawah bangunan atau istana yang dianggap indah. Jadi, kalau bangunan itu dihancurkan, maka pasti Putut Jantoko lah pihak yang menghancurkannya. Dibikin bangunan seindah mungkin itu tujuannya supaya bangunan itu dijaga dan supaya orang merawat wilayah itu gitu loh, dan sedunia supaya menjaga daerah itu. Kalau sampai ada yang menghancurkan, berarti Putut Jantoko dari situ munculnya, dari wilayah menyerang wilayah itu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 52. Keberadaan bangunan tersebut sangatlah menentukan kehidupan manusia sebelum datangnya zaman Kolosubo. Karena ada benda berbahaya yang disembunyikan oleh tim Pamalayu di bawah bangunan istana tersebut. Jadi cukup jelas ya, ada sesuatu yang disembunyikan di situ dan itu adalah bangunan yang dibikin oleh Pamalayu. Jadi kalau bukan tim Pamalayu atau bukan orang yang kenal tim Pamalayu pasti tidak tahu di mana posisi tepatnya itu tongkat itu disembunyikan. Lanjut, Mbak. Slide 53. Tim Pamalayu yang melakukan tugas tersebut dinamakan tim Tebet dan namanya diabadikan dalam daerah Sastrowulan untuk memberitahukan agar tetap terjaganya istana yang mereka bangun dan supaya Putut Jantoko tidak bisa menemukan pusaka tersebut. Jadi nama itu ada di Sastrowulan ya. Mas Sastrowulan itu di mana? Mungkin Aryo yang tahu karena Aryo yang lebih dekat tempatnya. Aku. Mungkin Sastrowulan tuh bantal, Mas. Ini soalnya gambarnya bantal. Iya, benar. Okay. Bantal. Lanjut. Bantal gimana? Ah, enggak, Mas. Enggak kenapa-napa. Oke.
Oke, lanjut. Slide 54. Maka sangat diharapkan agar istana tersebut jangan dirusak agar dunia bisa diselamatkan. Jadi masalahnya ada pusaka berbahaya yang itu kalau dipegang orang biasa nggak akan bisa mengendalikan, jadi harus orang yang benar-benar ngerti, atau malah orang yang pengen gunakan itu untuk merusak gitu. Dan orang yang bisa gunakan untuk merusak adalah Sri Putu Jatoko atau malah Bathara Teacher-nya sendiri gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide 55. Guna mempertegas keadaan tersebut, selanjutnya tim Pamalayu menggambarkan pada relief tentang perihal adanya bangunan istana yang harus dijaga dan diamankan demi keselamatan dunia. Yang itu ada dalam relief dan bentuk penggambarannya sangat persis dengan yang ada di istana yang tadi itu gitu. Mirip loh sebenarnya, tapi cuma itu ada di mana reliefnya di mana hanya Aryo yang tahu. Om, Ya, Aryo, ya. boro-boro aku nggak tahu. Benar. Iya nggak tahu. Dia tahu. Tapi mungkin aku 11 tahun lalu tahu mungkin. 11 tahun lalu tahu ya. Aku mungkin 5 tahun yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu mungkin tahu. Kalau sekarang lupa. Sekarang aku tuh lupa ya Mas. Yes, oke, lanjut. Iya enggak? Oh iya. Slide 56. Selain dari tongkat pusaka tersebut, Bathara Teacher masih punya pusaka unggulan lain, diantaranya adalah yang bernama Cis Trisula. Posisi keberadaan pusaka Cis Trisula tersebut pada saat ini dibawa ke Kahyangan Jonggiri Saloka dan dalam pengawasan Sanghyang Bathara Naroda beserta Lembu Andini. Jadi yang ini tidak ditinggal karena tidak ada yang tak megang kecuali dia sendiri atau tataran para Bathara. Jadi memang sengaja dibawa pulang. Lanjut Mbak. Slide 57. Maka keberadaan Cis Trisula saat ini cukup aman terhadap kehidupan di Arcapada. Karena ada di Jonggiri Saloka, bukan di Arcapada. Lanjut Mbak. Slide 58. Masih terdapat satu pusaka lagi yang dimiliki oleh Bathara Teacher. Namanya pusaka Cis Jaludara. Dan pusaka ini juga memiliki daya yang sangat berbahaya sekali. Dan itu hanya bahaya kalau dipegang oleh orang yang ngerti sangat berbahaya sih. Tapi kalau orang yang nggak ngerti malah kembat sendiri ya. Jadi kalau orang yang ngerti bisa menggunakan cara untuk hal yang membahayakan bisa terjadi gitu. Lanjut Mbak. Slide 59. Sedangkan pusaka Cis Jaludara berhasil direbut oleh Sang Mahaprabu Watugunung. Kemudian pusaka tersebut disembunyikan di wilayah Magodo. Magodo itu seharusnya ada di daerah yang tempatnya sang guru yang berada, sang guru yang pernah turun di sana ya, sang guru yang atau si Mahaprabu Watugunung. Makanya kalau orang di sini kan ngomongnya orang ngomong sekarang ini ngomongnya DM ya, diterangkan. Kalau zaman PO Sansekerta itu ngomongnya MD kan, diterangkan. Jadi kalau mereka nyebutnya Watugunung, maka di sini nyebutnya Gunung Batu. Kalau di sini mereka nyebutnya Prabu Selo Argo, berarti di sini nyebutnya Prabu Argo Selo gitu kan, atau Prabu Gunung Batu. Dan posisi Gunung Batu ada di mana kita nggak tahu. Lanjut aja Mbak. Slide 60. Bentar Mbak. Aku cuma pengen numpang muncul aja. Aku cuma pengen numpang muncul. Terus ya. Oke, lanjut Mbak. Slide 60. Tim Pamalayu menyembunyikan gedung pusaka milik Kraton Magodo agar Putu Jantoko nantinya tidak bisa mengambil pusaka Cis Jaludara. Tapi Cis Jaludara tidak disimpan di bukit yang itu tadi ya, karena itu tadi ada di Kadipaten Garuda. Tapi sayangnya orang sekarang nyebutnya Anya hilang gitu loh. Tapi makanya Garuda Anya hilang, nama kotanya jadi itu kan. Garuda tapi Anya hilang gitu. Makanya di daerah dekat Kadipaten Garuda itu ada daerah yang namanya Borobudur Tengger gitu. Ada Tengger dalam bahasa Sanskertanya Naga.
burung bertengger. Jadi Apa bahasa Sanskertnya apa, Om? Bahasa Sanskertanya apa? Burung bertengger. Nagrek. Itu aja, Mas. Itu tapi tadi gambar itu gambar bukan tempat gedung Pusoko ya. Kalau itu ya makanya daerah itu disebut namanya Soko. Daerah Soko itu daerah yang membahayakan. Nah, ini udah 60, Aryo. Jadi aku disclaimer dulu bahwa saat ini Atlantis Research Center tidak bekerja sama dengan Ekon, Nototapa Angin atau timnya tadi. Karena ada ritual tidak pantas yang dilakukan oleh timnya tadi. Oke, lanjut, Aryo. Ini ada disclaimer dari artis kita yang akan menjadi narator di 149. Oh, Mas Ansor. Iya. Hai guys, ini semua cuma konten. Kalau nggak percaya, apa? Nggak percaya, moco. Ngeyelo wae. Salam mencoy, Desti. Hey guys, salam menyan. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, apa-apa. Kalau nggak percaya, ya ojo. Ngeyelo wae. Salam menyan, Desti. Itu narator kita di 149 nanti ya, Mas Ansor. Kita menggadang-gadang memang. Kita digadang-gadang. Nggak ada niat buruk ya, Mas ya? Nggak ada niat buruk kan? Nggak ada niat buruk. Kan permintaan banyak dari teman-teman supaya Mas Ansor jadi narator lagi gitu kan. Ya oke, kita terima. Gitu. Oke, Mas. Sama ini, Mas. Aku ada... enggak. Mbak ini dulu aja. Silakan Mbak Safa kalau ada yang mau nanya, Mbak. Belum, Mas Aryo. Ya. Nanti. Belum. Oke. Ini aku mungkin mau ini aja sih, Mas. Maksudnya aku nanya bukan cuma sih, maksudnya memastikan aja gitu. Kemarin-kemarin itu kan beberapa puluhan episode lalu, itu kan kita menjelaskan kalau Sungai Berantas itu kan dari selatan ke utara, gitu, membentangnya. Nah, tapi di beberapa berpuluh episode lalu juga cerita kalau adanya Sastrowulan gitu kan. Nah, berarti apakah nih si Sungai Berantas, si sungai yang hilang ini, sungai itu terbagi dua, Mas, di bagian utara gitu, atau memang si Sastrowulan ini mengambang atau seperti apa, Mas? Sastrowulan itu ada di bekasnya Sungai Berantas ya, karena Sungai Berantasnya dibelokkan ke kiri, ke barat sama ke timur, makanya ada daerah Sungai Deres itu di sebelah barat, dan ada yang namanya Sungai Nyerocos gitu di sebelah timur, karena dibentuk ini sehingga daerah cekungannya inilah yang mungkin di atasnya dibikin Sastrowulan, jadi supaya nanti kalau Sultan Bono balik biar gampang gitu, Aryo. Makanya untuk ini kan sebenarnya ada yang ngerti diameternya kan. Iya, itu sebenarnya, itu maksud lainnya, Mas. Itu sebenarnya. Ya diameternya segitu itu diameternya Sastrowulan. Jadi tinggal ditarik di tengahnya kan, kemudian ditarik muter gitu, nanti sudah besar Sastrowulan. Itulah Sastrowulan gitu loh. Itu baru istilahnya taman mininya Mojopahit ya. Taman mini ya, bukan kota penting ya. Ini cuma taman hiburannya, taman mininya Mojopahit. Gitu. Dan mereka sudah menyatakan ada loh dengan keadaan kemarin itu. Jadi kalau tiba-tiba ada suara mengung di telinga juga jangan kaget. Tapi kita akan dijelaskan minggu depan aja ya, jangan sekarang ya. Udah itu aja, Mas, pertanyaanku. Ini sore. Tapi yang nggak tahu, jangan dijelasin sekarang. Nanti nggak duluin yang punya alat. Yang punya alat bukan aku kan, yang punya alat Mas Jokowi soalnya. Oh ya, Mas, ini ada pertanyaan.
ada nggak Mas hubungannya kejadian ini yang dilakukan Mojopahit sama ada pernyataan dari eh, saintis-saintis apa sih ilmuwan di tanah Murup itu bilang kalau kita menambah waktu itu selama 10 detik di jam kita gitu. Itu ada hubungannya sih nggak sih Mas? Eh, itu kan pendapat mereka ya, dengan pendapat mereka. Kalau aku kan pendapatnya yang lain ya. Kalau aku tuh kan gini ya, kalau karena ada beban yang ditambahkan di selatan Jawa, dan di sana ada pembangunan kota terus-menerus dan tidak berhenti tuh Aryo. Jadi di sana juga tambah tinggi. Kalau tambah tinggi berarti juga makin besar beban yang diterima di sebelah selatan kita ya. Sehingga kan kemiringan dari bumi juga akan makin ekstrim, lebih dari 23,5 derajat seharusnya sekarang. Itu Oh, mengakibatkan putaran tapi waktu. tapi ini di dunia dongeng kita ya Mas ya? Hanya di dongeng kita, di dunia dongeng kita. Itu belum termasuk dengan nanti Jalan Sutro yang dipasang, yang sudah mulai kepasang ya, tapi itu mungkin nggak perlu dibuka lah. Karena itu untuk gerakan kiri kanan kan, utara selatan. Ngalor ngidul itu Aryo, gerakan ngalor ngidul. Oh iya, makanya Ntar, makanya lucu juga ya. Maksudnya di Jawa tuh sangat identik dengan kalau kemana kalau kalau main-main tuh bilangnya ngalor ngidul gitu loh. ya, kadang-kadang ada orang ngomong butuh lor kena kidul atau butuh kidul kena lor gitu kan. Histori itu bukan sekarang dijelasinnya, nanti tidak ini duluin yang Nggak punya boleh. peralatan, nanti malah kita kena marah kalau Oke. tidak bisa aja itu. Tapi paling tidak moga-moga minggu depan boleh dijelasin itu berhubungan dengan gitu loh soalnya. Oke. Mas. Aku ngecek lagi ada yang perlu dijawab nggak? Nggak ada Mas. Ya, Udah pernah dijelasin semua. udah Mas, udah aman. Oke ya, udah ya. Lanjut ya. Ya. Slide Oke, Mbak. 61. Ya, Bobo. Slide 61. Teknik penyembunyian gedong pusaka lalakon dilakukan dengan sangat teliti, namun tetap saja terlihat tidak alamiah. Tapi yang jelas susah digali gitu. Karena cara masuknya harusnya nggak perlu pakai gali gitu kan. Kalau ngerti caranya. Karena lakon itu sebenarnya nggak ditimbun kalau ngerti caranya, lihat gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti caranya masuk ya kita harus bongkar. Lanjut, Mbak. Slide 62. Sementara itu, makhluk aneh yang mengikuti Bathara Teacher yang ingin salin atau berganti wujud menjadi manusia oleh tim Pamalayu juga diberikan tempat sampai berakhirnya zaman Kolobendu dan diminta agar tidak mengganggu manusia atau resiko yang harus ditanggung adalah mereka gagal menjadi manusia apabila dilanggar hal tersebut. Makanya makhluk yang mempunyai BKK itu tidak gampang ditemukan. Kalau orang ketemu dia pasti akan kabur, pasti akan menghindar dia. Padahal kalau pengen memangsa bisa aja, tapi milih menghindar. Lanjut. Slide 63. Seiring waktu berjalan, makhluk ini makin lama akan makin susah ditemukan, karena jumlahnya akan semakin sedikit dan berkurang. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya makhluk tersebut yang telah berubah menjadi manusia, dan mereka akan memasuki wilayah yang pencatatan penduduknya kurang teliti. Itu di mana? Nggak tahu. Jelas ada wilayah yang seperti itu, mereka akan masuk ke wilayah-wilayah itu, mungkin baru pindah ke negara-negara lain gitu. Lanjut, Mbak. Slide 64. Makhluk ini juga ditugaskan oleh tim Pamalayu untuk menjaga pintu masuk tempat jasad Bathara Teacher yang masih dalam kutukan Sang Hyang Wening agar tidak dapat ditemukan oleh manusia. Jadi wujud jeleknya itu disembunyikan, berarti karena sekarang kan beliau sudah selesai, tapi ininya tetap tinggal di situ. Lanjut, Mbak. Slide
65. Tim Pamalayu juga berhasil mengalihkan perhatian agar hanya puncak gunungnya saja yang didatangi dan dikunjungi oleh manusia atau para pendaki dan tidak ke tempat bertapanya Batara Teacher. Karena posisinya nggak akan gampang ditemukan yang pertama itu ya, dan temperaturnya juga ekstrim dan tidak menarik karena pemandangannya tidak indah di situ. Jadi itu memang dibikin begitu oleh Pamalayu. Lanjut, Mbak. Slide 66. Suhu yang terlalu dingin dan ekstrim, serta angin kencang disertai badai salju yang sering terjadi, membuat tantangan tersendiri bagi manusia atau para pendaki untuk mencapai puncak dari gunung tersebut. Jadi malah bukan ke tempat di mana Batara Teacher dulu berada. Jadi salah posisi yang di sini. Jadi berhasil mengalihkan perhatian ya tim Pamalayu di sini. Lanjut, Mbak. Oh ya, Mas Aryo mau izin tanya sama Bopo. Monggo Mas. Mbak. Disebut Mas, disebut Mas sama ini. Enggak Mbak tadi. Mas aku salah denger Mas. Mas Mbak gitu kan. Monggo Mbak. Monggo. Bopo, tadi pada slide sebelumnya kan dijelaskan kalau ada makhluk aneh yang ingin salin atau berganti wujud menjadi manusia. Makhluk aneh itu wujud aslinya gimana ya, Bopo? Dan setelah salin atau berganti wujud itu gimana? Apa seperti yang di film Men in Black yang luarnya manusia tapi aslinya monster gitu? Enggak sih, jadi dia memang turun itu karena ini ya, itu menjaga Batara Teacher dan dia juga ada kesalahan kalau tidak memperingatkan Batara Teacher dan ikut membenarkan tindakan Batara Teacher waktu itu, maka juga ikut dihukum oleh Sang Hyang Wening. Jadi menjadi makhluk yang jelek itu gitu, dan gambarnya itu nggak jauh beda kok sama yang digambarkan itu gitu. Maksudnya bukan Aryonya yang sama ya, gambaran Aryo itu gitu. Nggak jauh dari itu sih, Mbak. Dia terkenal di lokasi itu sebagai big kaki gitu, Mbak, big sikil lokasi itu. Dia ketika dia berubah ininya memang dilepas, jadi dia nanti Batara Bayu sih guys yang turun untuk membuka itu, karena yang punya kuku Pancanaka kan Batara Bayu itu dirobek badannya keluar itu dimandikan supaya darahnya hilang berubah jadi manusia. Setelah itu disuruh untuk menyusup ke negara tertentu. Itu, Mbak. Terus kalau udah salin atau berganti wujud jadi manusia tuh ciri-cirinya gimana ya, Bopo? Cara bedainnya antara manusia yang dari tadi itu sama manusia asli itu gimana ya, Bopo? Karena bentuknya sama, tapi dibandingkan masyarakat sekitarnya lebih tinggi. Tapi wujudnya mirip dengan masyarakat sekitar situ, cuma lebih tinggi biasanya. Ini bukan Bigfoot ya, Ariel ya, big sikil loh ya. Iya, jadi ini cuma dongeng, Mbak. Jadi memang di dunia nggak tahu, kalau di dunia nyata kita nggak tahu ya, Mas. Kalau di dunia kita tuh saya tidak tahu, tapi kalau di dunia dongeng seperti itu. Kaki atau gitu, Bigfoot. Bigfoot itu mana sih? Bigfoot itu makanan besar ya, Ariel ya? Iya. OOD ya. Itu setauku sih kalau misalnya emang lagi kumpul keluarga tuh namanya Bigfoot, Mas. Makan besar. Iya. Ya aku tahu itu ya, aku nggak bisa bahasa Inggris ya. Kalau pakai T, Bigfoot pakai T aku nggak tahu, tapi kalau Bigfoot pakai D aku ngerti ya, Rio. Karena aku ngerti gitu dengan Bigfoot yang pakai D. Apalagi kalau isinya pete. Nah ini dah pete sama ini Mas, sama ayam kalasan dah. Panas, nasi panas dah sama teh manis. Oh. Lengkap enggak? Udah, sudah Mas. Oke, lanjut. Slide 67. Sang Hyang Batara Bayu masih sering mengirim utusan ke wilayah tersebut, guna memastikan agar tidak terbukanya sesuatu yang ditutup dan yang dilindungi di tempat tersebut. Ketika utusan dari Batara Bayu datang di wilayah tersebut, akan terlihat seperti badai di sekitar pegunungan itu, terutama di puncaknya.
kedatangan itu berarti Sang Hyang Bathara Bayu mulai mengurangi jumlah mereka, jadi satu dirubah menjadi orang oleh Bathara Bayu. Itu sama cara ininya sama persis dengan bagaimana ketika Mahesa Sura berubah menjadi manusia di waktu itu sih, mirip banget caranya. Cuman itu dongeng itu ada di daerah Paguyangan Kaje, Paguyangan Angin Bali. Harusnya loh, tapi nggak tahu cerita itu ada apa enggak di Paguyangan Angin Bali gitu. Lanjut, Pak. Slide 68. Karena Bathara Bayu sangat bertanggung jawab agar jasad yang ditinggalkan Bathara Teacher tidak dapat ditemukan oleh manusia. Maka kalau orang mendekati lokasi itu, angin akan besar banget supaya orang jangan ke situ. Lanjut, Pak. Slide 69. Maka tim Pamalayu juga membangun istana yang tidak mudah dilihat manusia di daerah dekat tempat bertapa dari Bathara Teacher. Tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi bisa dilihat oleh Aryo kayaknya. Ya, Aryo ya. Aku sih malah nggak bisa. Jangan gitu dong, Mas. Ini nggak jadi. Aku cerita takut nggak enak, nggak jadi. Oke, lanjut, Mbak. Slide 70. Maka gerbang istana tersebut juga dibuat tim Pamalayu tidak terlihat oleh siapapun, kecuali yang berwenang melihatnya saja. Kan, apalagi tim Pamalayu yang mempunyai kekuatan sangat besar ya di masa itu ya. Di zaman sekarang aja masih banyak loh orang bisa tidak terlihat, bahkan masuk ke tempat-tempat yang harusnya tidak bisa dimasuki, bisa loh, seperti kedubes Amerika gitu. Bisa loh masuk dan merekam apapun di sana terus keluar lagi gitu. Tapi nggak tahu itu siapa, aku lupa di orang itu. Lanjut, Mbak. Slide 71. Sang Hyang Bathara Wisnu sangat paham bahwa pusaka yang dimilikinya atau cokro menjadi incaran dari Bathara Teacher. Maka beliau mengkloning atau melipat gandakan jumlah tiruan atau turunannya, pusaka senjata cokro menjadi banyak dan dititipkan kepada tim Pamalayu. Karena ini senjata yang akan dipakai untuk merubah di awal-awal akan menuju ke zaman Kolosubo ya, di akhir zaman Kolobendu, di saat awal-awal Cokro Baswara akan banyak bekerja sehingga akan banyak orang yang kemudian berbicara salah gitu. Lanjut, Pak. Moho Prabu Banjaransari sebagai titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu sangat tahu bahwa 3 pusaka utama dari Bathara Wisnu akan direbut oleh Bathara Teacher dan selanjutnya akan diserahkan ke Putut Jantaka. Lalu kemudian Putut Jantaka mendapat legitimasi atau pengakuan atas ketiga pusaka Bathara Wisnu tersebut dan akan bertindak seolah-olah dia adalah titisannya Bathara Wisnu. Yang berbahaya kan ini ya, makanya kemudian ada cokro palsu yang dimiliki oleh banyak orang dan kemudian seolah-olah ada dayane gitu. Tapi dayane tentu saja berbeda dengan yang benar-benar punya Bathara Wisnu. Lanjut, Mbak. Slide 73. Maka Sang Hyang Mahaprabu Banjaransari memberikan petunjuk bahwa besok agar berhati-hati terhadap Bathara Teacher Harimurti yang merupakan perwujudan dari patung berkepala Bathara Wisnu dan berbadan Bathara Teacher dengan posisi tangannya memegang 3 pusaka yang jelas milik Bathara Wisnu. Kalau zaman sekarang nyebutnya apa ya itu ya, tapi cuman ya itulah kalau kita cuma peringatkan hati-hati loh. Kalau ini sudah ada penggambarannya loh oleh leluhur digambarkan akan ada Bathara Wisnu yang disalahgunakan. Yang sebenarnya itu bukan Bathara Wisnu KW gitu. Lanjut, Mbak. Slide 74. Bathara Wisnu adalah dewa yang mandiri atau berdiri sendiri dan hanya bersatu dengan para dewa yang lain dan membentuk Wahyu Hastobroto yang terdiri dari 8 dewa. Di antaranya adalah Bathara Surya, Bathara Indra, Bathara Kartika atau Ismaya, Bathara Wisnu, Bathari Rati, Bathara Brahma, Bathara Bayu, dan Bathara Baruna. Dan dalam
informasi keanggotaan Wahyu Hastobroto, tidak ada Bathara Teacher di dalamnya sebagai anggota. Jadi artinya Bathara Wisnu tidak akan bergabung dengan Bathara Teacher. Jadi kalau ada berita seperti itu ya diwaspadai. Lanjut, Pak. Slide 75. Dan di daerah dekat pegunungan tempat Bathara Teacher bertapa, juga ada pertanda penggambaran Bathara Wisnu putih, dan bertangan lebih dari 2, tapi kurang dari 5. Lebih dari 2 tapi kurang dari 5. Tapi itu kira-kira berapa ya? Nggak tahu. Berapa Aryo kira-kira ya? Lebih dari 2 itu berapa? 3,5 ya? Atau 3,9? Kurang dari 7. Kurang dari 7, Mas. Iyalah, kurang dari 5 kok, kurang dari 7 ya pastilah. 3, Oh, Mas, matematika aku jelek, Mas. Jangan gitu dong. sama ya. Itu juga matematika aku buruk ya. Oke, lanjut aja, Mbak. Slide 76. Pusaka senjata cokro disembunyikan menjadi bentuk pusaka lain dan dititipkan kepada tim Pamalayu. Yang jelas, di saat ini wujudnya berupa pedang komando Kiai Gamang. Jadi Kiai Gamang ya sekarang wujudnya. Jadi bukan berbentuk cokro lagi. Wujudnya Kiai Gamang. Itu ada di mana dan seperti apa? Nggak tahu. Yang tahu Aryo itu. Lanjut, Mbak. Enggak protes. Aku nggak mau bereaksi, Mas. Oke. Lanjut, Mbak. Slide 77. Sementara pusaka senjata cokro yang akan diturunkan di pergantian zaman Kala Bendu berganti zaman Kala Subuh adalah Cokro Baswara atau Cokro Tiba Swara yang juga dapat diartikan sebagai perubahan karena ucapan. Akan tetapi, meskipun bisa diterjemahkan atau diartikan nama pusaka tersebut, yang terpenting adalah pusaka senjata cokro itu sendiri dan bukan arti dari namanya. Ya, yang penting tuh bagaimana bisa gunain atau tidak gitu kan. Jadi pusaka beneran atau tidak gitu. Bukan mempelajari nama ya, bukan kata-kata indah yang diperlukan di sini, tapi bisa beneran pakai apa enggak dan ngerti beneran pusakanya itu apa tidak gitu. Oke, lanjut, Mbak. Slide 78. Moho Prabu Banjaransari lalu menitipkan pusaka senjata cokro tersebut kepada Kilurah Gotrojali dan Kilurah Tohjali, karena keduanya merupakan perwujudan dari Sang Hyang Bathara Cokro Wangsa dan Sang Hyang Bathara Pecuk-Pecukilan, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh Bathara Teacher dan semua Podyo Bolonya. Kalau sebagai Sang Hyang Bathara Cakrawangsa atau Sang Hyang Bathara Pecuk-Pecukilan wujudnya ganteng banget ya, jadi tidak seperti itu. Itu kan wujud ketika dia menjadi pamong. Karena kalau dia menjadi pamong, kalau wujudnya terlalu keren nanti orang perhatiannya justru bukan kepada yang dimomong, tapi pada beliau. Maka dia mengalah memilih berganti wujud seperti itu. Lanjut, Mbak. Slide 79. Sementara kembang Wijaya Kusumo yang digunakan untuk menghidupkan orang yang belum saatnya mati dititipkan ke rajanya Bongso Kajiman yang bernama Sang Prabu Lindu Potapati, yang merupakan bawahan dari Mohoratu Nimas Angin-Angin dari Kerajaan Atlantis. Ya, karena posisinya juga ada di selatan Jawa sih, cuma ada di mana aku nggak tahu. Lanjut, Mbak. Slide 80. Sementara Koco Paesan yang biasa digunakan titisan dari Bathara Wisnu untuk melihat kejadian yang belum dan atau yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi dari kejauhan dititipkan ke Mohoratu Sima dari Kerajaan Lemurian atau Medang Kamelian. Posisi Lemurian itu ada di tanah Jawa ya, jadi bukan di lautan ya, bukan di Laut Utara maupun bukan di Laut Selatan, tapi ada tepat di tanah Jawa dan tidak jauh dari Jakarta. Lanjut, Mbak. Slide 81. Setelah semua pusaka unggulan dari Bathara Wisnu sudah berada di tempat yang aman, maka beliau lalu kembali ke Kahyangan Untara Segoro. Kahyangan Untara Segoro itu kahyangannya Bathara Wisnu kan.
itu ada di bawah Jonggiri Sawoko, ada di bawah Maninten. Lanjut, Pak. Slide 82. Menyadari semua langkahnya terbaca oleh Sang Hyang Bathara Wisnu, maka Bathara Teacher yang sedang menjalani hukuman berhasil keluar dari timbunan gunung dan pindah ke benua lain. Makanya ada BKK di wilayah lain juga ada, di benua yang lain juga ada BKK itu, bukan bikut ya, bik sipil. Lanjut, Pak. Slide 83. Sehingga ada perwujudan makhluk yang bertubuh besar juga akan nampak di benua lain yang cukup besar wilayah daratannya. Dan makhluk bertubuh besar ini bisa menghindar dengan cepat kalau ketemu manusia, sehingga sangat susah untuk diteliti, bahkan susah dijebak, tapi malah bisa menjebak manusia. Dan di tempat munculnya tuh agak jauh dari tempatnya setelah dia berubah bentuk. Karena tempat setelah berubah bentuk kan, maka karena itu adalah adiknya dari Bathara Ismaya, maka kita nyebutnya paman loh. Paman ya. Jadi karena nyebutnya paman ya, jadi negara yang pakai simbol nama paman. Lanjut, Mbak. Slide 84. Karena manusia adalah anak turun dari Sang Hyang Bathara Ismaya, di sisi yang lain, Bathara Teacher adalah adik dari Sang Hyang Bathara Ismaya, maka sering disebut atau dipanggil paman. Ternyata ada. Lanjut aja, Mbak. Slide 85. Maka di negara yang dilindungi oleh Bathara Teacher, kebebasan sangat dijanjikan di sana. Ya, karena memang awal kesalahan dia itu kan karena kebebasan yang terlalu bebas itu. Lanjut, Mbak. Slide 86. Karena terlalu sayangnya kepada Bathari Umah, maka patung Bathari Umah dipajang dalam bentuk yang sangat besar dan dijadikan ikon negara tersebut. Di negara yang julukannya paman atau Pak Le gitu. Pak Le apa nggak tahu, pokoknya Pak Le. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 87. Karena sudah dapat dipastikan bahwa Bathara Teacher tidak akan bisa merebut Cokro Baswara, maka Bathara Teacher memberikan inspirasi atau visi bagaimana cara membuat perkebunan jamur dipo. Perkebunan yang berbahaya ya, karena jamur dipo itu jamur yang usia hidupnya pendek tapi besar sekali dan begitu muncul akan merusak sana sini. Lanjut, Mbak. Slide 88. Selain mengajarkan berternak jamur dipo pada wilayah yang ada tempat berdirinya patung Bathari Umah, Bathara Teacher juga mengajarkan pula ke wilayah yang dekat dengan tempat awal bertapanya, yaitu Blambangan. Kadipaten Blambangan itu kadipaten yang ada di utara ya, bukan di timur, tapi di utara. Lanjut, Pak. Karena Maksudnya memastikan aja, Mas. di Blambangan, balai yang serba merah kan. Balai yang serba merah, bang itu Blambangan itu abang-abangan. Apa ya? Tapi Mas, ini di Balai Bambangan ini, Balai Abang-abangan ini juga mereka kayaknya dengan inisiatif mandiri membangun patung itu ya, Bibi itu ya, si Bibi. Si Bibi. Bener, patung si Bibi. Bener itu. Udah itu aja sih, aku pengen nanya itu aja. Lanjut. Si Bibi yang di atas bunga itu ya. Lanjut. Slide 89. Daerah-daerah yang dekat dengan wilayah tersebut jelas sudah pasti diberi inspirasi atau wisik yang sama, yaitu tentang bagaimana cara berkebun jamur dipo yang baik dan benar. Ya, baik dan benar dan bisa cukup untuk merusak. Makanya dikatakan juga dewa pengrusak karena itu. Ya jelas ya, namanya pengrusak karena apa? Karena memang bahkan sampai dengan segalanya dipakai untuk merusak. Lanjut, Pak. Slide 90. Daerah-daerah yang punya senjata berbahaya tersebut atau jamur dipo dibuat agar selalu tidak pernah rukun dan terus-menerus mengadakan peperangan. Hal tersebut diadakan dengan tujuan menghasilkan korban yang banyak dan diperuntukkan bagi anaknya, yaitu Bathara Jelek.
dan untuk saat ini mereka masih bisa menahan untuk ini untuk adu jamur tipe ya, tapi paling tidak tetap akan muncul adu jamur tipe dari daerah utara nantinya. Aryo, ini sudah 90, disclaimer dulu ya bahwa saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama dengan Kon Nogotapa Angin atau tim Miar tadi, karena ada ritual tidak pantas yang dilakukan oleh tim Miar tadi. Oke, lanjut Mbak. Ya, disclaimer Slide lagi. 9. Aryo nggak ada disclaimer dari teman. Lanjut aja Mas, nanti dilanjutin nanti. Oke, lanjut Mbak. Slide 91. Bathara Bayu sangat menyadari semua rencana dari Bathara Teacher. Maka beliau mengimbangi dengan mempersiapkan Nogo Tapa Angin. Ingat, bukan Timihar tadi. Naga tersebut merupakan peliharaan beliau yang suka dan gemar sekali memakan api. Tapa Angin itu ada dua ya, yang gede banget dibawa sekarang ada di gerbang Kayangan Pangluwung, ada di atas sana yang betulnya gede banget. Terus yang satunya ditaruh di bawah tembok yang ada di daerah Blambangan, dan dikasih pemberat seperti itu sebenarnya pertanda bahwa daerah itu adalah badannya Sang Nagotapa Angin yang kepalanya ada di dekat Sastrowulan. Jadi dari Sastrowulan mundur ke arah sana ya, panjang banget itu memang. Lanjut Mbak. Slide 92. Satu dari sekian jumlah Nogo Tapa Angin, ada satu yang diserahkan kepada tim Pamalayu, dan naga tersebut dikenai Aji Sirep Begonondo agar tertidur selama belum munculnya jamur dipo. Itu tugasnya untuk menghentikan merembetnya jamur dipo sih, karena yang makanannya itu. Lanjut Mbak. Slide 93. Sementara itu di kaki Kahyangan Pangluwung yang terdekat dengan Arcopodo juga disiapkan Nogo Tapa Angin yang lebih besar dan dalam keadaan sadar terbangun serta terjaga dengan selalu waspada dalam menunggu aba-aba perintah dari Bathara Bayu. Makanya bentuknya kan kayak gitu kan, kayak lilitan gitu. Karena itulah Nogo Tapa Angin yang di sana. Lanjut Mbak. Slide 94. Di sisi lain, Sang Hyang Bathara Brahma mempersiapkan Aji Paneluh Brojo yang nantinya akan diberikan kepada Satrio Piningit untuk melebur benda-benda yang dianggap berbahaya bagi peradaban Arcopodo. Si Paneluh Brojo itu kalau orang sedang menggunakan itu megang besinya melebur ketika ya. Jadi makanya kalau zaman dulu kan orang berdiri di atas batunya sampai mulai menyok seperti itu gitu. Dan gosong batunya. Tapak tangan juga begitu, tangannya menyok karena memang terlalu panasnya badannya itu gitu loh. Maka kalau dikatakan apakah orang seperti itu bisa ditembak, ya sekarang temperatur untuk membuat batu panas sampai bisa lunak seperti itu kan minimal di atas 5.000 derajat kan ya. Kalau orang bisa mengeluarkan temperatur 5.000 derajat berarti kan dalam radius berapa meter pulang meledak duluan sebelum nyampe ke dirinya dia gitu. Jadi kalau ada orang ngomong apa iya orang Jawa itu bisa kebal senjata, ya itu alasan jawabannya seperti itu. Lanjut Pak. Slide 95. Karena akan adanya perang pupuh di akhir zaman Kolobendu, maka Sang Hyang Bathara Indra sebagai dewa perang bertugas secara langsung dan akan memerintahkan putra sulungnya yang bernama Sang Hyang Bathara Brojomusti. Ini yang namanya Waru Era Cokro itu gitu ya Mbak. Oke, lanjut Mbak. Slide 96. Sang Hyang Bathara Indra selain dewa perang juga sebagai dewa hujan. Maka beliau akan sangat sanggup mengurangi efek atau dampak jamur dipo bagi Mojopahit dan Sastrowulan. Jadi dia akan mendinginkan temperatur supaya efek jamur dipo tidak menuju ke daerah yang ditentukan oleh Mojopahit ya, dan Lemuria dan Atlantis. Jadi dia bisa membatasi itu, tapi daerah yang tidak dibatasi akan kena. Dalam rangka itulah makanya karena Mojopahit nandain wilayah dulu gitu, dan nandain wilayahnya mungkin sampai beberapa masih agak lama ya, karena per wilayah harus ditandai dengan teliti supaya jangan sampai ada titik yang harusnya terlindungi jadi enggak. Lanjut Pak. Slide 97.
Sang Hyang Bathara Indra juga menunjukkan keberadaan gedung pusaka milik kerajaan Magadha dan beliau juga yang melarang membuka gedung pusaka tersebut. Akan tetapi, beliau juga yang memberitahukan bagaimana cara masuk dan mengambil pusaka penting untuk mengatasi merembetnya perang pupuh yang terjadi nantinya. Jadi walaupun itu belum digali, belum dibuka, tapi ada cara untuk masuk dan tidak perlu menggunakan cara-cara yang dimengerti oleh orang zaman sekarang. Yang jelas pokoknya caranya menyan banget gitu. Lanjut Mbak. Slide 98. Dengan keberadaan pusaka senjata Cis Jaludara, jika memang terpaksa harus digunakan, maka bisa diambil dan digunakan oleh yang berhak dan dengan sangat gampang dan mudah sekali. Karena ada gerbang yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan kalau telah mendapat petunjuk dari Sang Hyang Bathara Indra. Makanya di daerah sana ada daerah namanya Watu Lawang. Cuman orang bisa melihat Watu Lawangnya itu apa enggak. Kalau enggak ya enggak bisa masuk. Tapi kalau iya ya bisa masuk gitu. Dan kalau orang berusaha masuk tanpa dengan cara merusak dengan cara gali atau merusak, maka akan kena yang namanya daru beksi. Nah, daru beksi ini bukan gas, tapi itu makhluk berbahaya yang bisa makan orang. Tapi ya monggo silakan kalau pengen membuktikan keberadaan daru beksi, tapi jangan saya yang disalahkan. Kalau masih mangsa daru beksi monggo. Lanjut Mbak. Slide 99. Dan tentu saja di dalam gedung pusaka Lalakon milik kerajaan Magadha terdapat banyak goda. Karena untuk membingungkan Putut Jantaka, andai nantinya bisa memasuki gedung pusaka Lalakon. Jadi bentuk yang mirip pusaka senjata Cis Jaludara ada banyak di gedung pusaka Lalakon. Dan hanya yang berhak yang dapat mengetahui yang asli. Gedung pusaka Lalakon itu ada di daerah yang namanya Suara Hyang, karena di situ tempat ketika Kilura Sabdo Palun marah dan kemudian mengeluarkan sabdanya itu kemudian pergi, maka dikatakan ada Suara Hyang di sana yang orang mungkin karena salah bicara makanya nyebutnya Soreang itu. Cuman nama daerah Soreang itu ada di mana nggak tahu aku di mana letaknya. Lanjut Mbak. Slide 100. Jadi, piramida Lalakon sudah bisa dimasuki oleh yang berhak atas hal tersebut, namun masih dilarang dibuka untuk saat ini, agar keamanan pusaka senjata Cis Jaludara masih dalam keadaan aman dan terhindar dari jangkauan Putut Jantaka. Juga terhindar dari jangkauan manusia yang rumangsa bisa ngeraisa mermangsani ya. Lanjut Mbak. Slide 101. Sehingga Bathara Teacher tidak ada pilihan lain di akhir zaman Kolobendu, selain beliau harus mengkondisikan keadaan agar terjadi perang pupuh. Semua itu dilakukan agar supaya anaknya, yaitu Bathara Jelek, tetap bisa mendapat mangsa untuk hidangan makan di perjamuan terakhir. Makanya ada istilah perjamuan terakhir. Tapi itu ada di mana nggak tahu, pokoknya ada perjamuan terakhir. Lanjut Mbak. Mas Aryo, saya izin mau tanya ke Bopo. Iya Mbak. Bopo mau tanya. Di akhir zaman Kolobendu kan ada perang pupuh tadi, di mana Bathara Teacher kan mencarikan makanan untuk Bathara Jelek. Nah, gimana caranya biar saya selamat dan nggak jadi salah satu makanannya dari Bathara Jelek? Nah itu tanya Mbak Vicky Mbak, karena ini harus lewat darat. Kan deket toh. Iya. Ingin aja Mbak Vicky. Karena saya menjelaskan di sini tuh ini apa tidak pada tempatnya karena ini online. Kecuali kalau pas ketemu langsung gitu. Tapi kan ketemu saya mungkin lama. Jadi Mbak Vicky aja yang tanya. Karena kita bukan perguruan ya Mas. Ya, dan kita bukan perguruan. Soalnya nanti tidak dianggap perguruan. Jadi kira aliran sesat dan sebagainya. Kita tuh cuma dongeng Mbak, masalahnya itu. Tapi bisa ditanya. Iya, Bopo. Iya, Bopo. Bentar lagi kita bikin rilis komik, Mas. Ini komik ya. Ya, monggo lanjut. Slide 102. Karena yang merencanakan semua kejadian perang pupuh tersebut adalah Bathara Teacher,
maka dapat dipastikan kejadian adu jamur dipo pasti akan terjadi dan tidak mungkin terelakkan lagi. Yang pertama itu, dan makanya bisa dilihat bahwa perang dunia pertama, kedua, dan ketiga nanti datangnya pasti dari tanah Murub, gitu kan, karena memang wilayah itu yang dikuasai oleh Doro Teacher. Lanjut, Mbak. Slide 103. Dan tim Pamalayu sudah mempersiapkan semua keadaan dan semua kemungkinan. Karena ketika jamur dipo sudah muncul, justru hal tersebut menjadi titik balik berakhirnya kekuasaan Bathara jelek, dan disitulah penanda berakhirnya zaman Kolobendu menuju pergantian zaman baru, yaitu zaman Kolosubo, di mana pada zaman tersebut manusia dapat hidup dengan tentram dan tanpa mendapat ancaman. Dan yang paling penting di sini itu ya bahwa manusia itu tanpa ancaman, jadi bukan ditakut-takutin. Tapi kalau ada orang memilih ditakut-takutin itu monggo. Mbak tadi kalau pengen takut nggak apa-apa loh, jangan berani kalau pengen takut. Tapi kalau pengen berani ya jangan takut. Oh, tapi emang karena kan kebanyakan sekarang ini ya Mas ya, banyak yang bikin ini apa wisata rumah hantu itu kan pengen ditakut-takutin terus Mas emang. Jadi mungkin kita nggak ini ya. Nggak apa-apa. Kalau ditakut-takut, kalau pengen takut nggak apa-apa. Kalau pengen takut jangan berani, tapi kalau pengen berani jangan takut. Itu kan Argo ya? Iya, kurang lebih begitu lah Mas. Oke Mbak, boleh dilanjut. Slide 104. Maka sangatlah tepat kalau Sang Hyang Bathara Teacher dikatakan sebagai dewa perusak. Ya karena memang bisa dilihat dari urutan cerita tadi memang begitu kan. Memang dia berarti dewa perusak. Lanjut, Pak. Terakhir. Slide 105. Sedaya tumindakipun Sang Manikmaya sampun kawoko dening para Bathara. Sang Eka Cakra dipun dawuhi kagem mangsulaken kamulyaning Tribhuwana sinengkuyung kaliyan lampahing Sang Angin-angin. Ya, bertanyakan artinya apa? Artinya sudah dibacakan dan sudah disampaikan gitu. Kita nggak tahu artinya apa, Aryo ya. Aku tahu Mas. Ya, ini disampaikan. Iya, artinya itu Mas. Memang itu, nggak ada arti lain. Tidak bermakna ganda. Tidak bermakna ganda juga, tidak bermakna aneh. Ya, disclaimer terakhir dari aku bahwa Atlantis Research Center tidak bekerja sama dengan akun Betapa Angin atau tim Hartadi. Karena ada ritual tidak pantas yang dilakukan oleh tim Hartadi. Ya, lanjut, Aryo. Disclaimer apa? Oke, Mas. Ini ada akhirnya dibuatkan kompilasi oleh salah satu menyantos dari Bekasci juga. Bekas air. Di Bekas Akhir. Dia membuatkan kompilasi bulan Februari. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Sampunan ampun kita dos. Ojo. Yo ojo percaya. Ya jangan. Ingat gunakan brand lisis bukan analisis mambu maneh. Salam menyan. Keren, bagus.
Bagus. Kurang ending, kurang ending. Siap ya? Oh, sudah. Sudah. Oke, sip. Ya, ini kaos, Arya, ini kaos dari tim Bandung ya. Jadi kalau, nah ini kaos dari Bandung. Kalau kemarin saya pakai itu kaos yang dari Banyuwangi. Jadi kalau ada teman-teman pengen kaos itu untuk yang Banyuwangi ya, yang kaos Banyuwangi, dari teman-teman Banyuwangi, saya ada di sini nggak ya Banyuwangi ya. Ini yang Banyuwangi nih. Ini yang dari Banyuwangi. Kalau kemarin kan ada yang nanya saya, itu kaos dari mana? Dari Banyuwangi. Jadi hubungi Mbak Etika Melodivia apa ya namanya, aku lupa deh Mbak Etika itu. Kalau yang Bandung berarti bisa hubungi Mbak Mega Pati atau Mas Ferry Suharsa ya, Aryo. Siapa ya? Ini benar ya, Aryo ya? Iya, Mas. Benar, Mas. Oh, bajuku tertumpuk di sana, entah di mana. Gitu loh. Yang dari Bandung ini hubunginya Mbak Megawati sama Mas Ferry Suharsa ya? Mas Ferry ya? Betul, Mas. Itu karena yang bikin bukan kita. Yang kita bikin masih pending ya. Kita masih mencari vendor yang tepat. Dari kemarin masih nyangkut. Maafkan kami penyaners. Artinya lo yang bikin, bukan aku. Kalau nggak bisa bikin. Maafkan aku penyaners, masih menyangkut di vendor. Oke, kalau gitu Mas. Disclaimer terakhir ya. Iya. Oke. Tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Center atau mengatasnamakan anggota dari tim Atlantis Center. Ritual resmi ARC hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Hingga untuk informasi resmi silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. @VickyAnandaReal. Beliau akan siap selama 25 jam dalam sehari, 25 jam dalam sehari, 8 hari dalam seminggu, 370 hari dalam setahun, dan 11 tahun dalam 1 dekade. Jadi memang beliau akan siap sepanjang masa. Tapi mohon maaf kalau misalnya dijawabnya kurang lebih 1 jaman kali sekali. Gitu aja, Mas. Oke, dari Mbak Safa ada yang mau disampaikan? Ini biasanya Mas, kalau misalnya dari Mas Indra itu biasanya ada terakhirnya tuh ada kata ini pengantar. Iya. Bopo Agung, Mas Aryo, Bopo Indra, Mbak Vicky, Mas Heskel, lan sedaya tim ARC, matur sembah nuwun sampun maringi kepercayaan kangge kula maosaken naskah dalu niki. Menawi wau kula kathah kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Mugi kula lan sederek sedaya pamirsa ARC saged keparingan kerahayunan, kabegjonan lan saged hamemayu hayuning bawana. Kagem sedaya sederek pamirsa ARC, matur nuwun sampun mirsani live dalu niki kanthi pungkasan. Menawi kula kathah kalepatan, kula nyuwun pangapunten, cekap semanten anggene kula atur, rahayu, salam menyan. Makasih loh Mbak udah mau jadi narator. Iya Pak. Iya Bopo. Mbak dicari nama Mbak Vicky ya? Iya Mas. Semoga bisa cepat bertemu dengan Mbak Vicky. Terus kalau gitu kita sudahi ya Mas Agung? Ya. Atau mau menjawab pertanyaan dulu?
Memang ada yang layak dipertanyakan, memang teman dongeng kok ditanya-tanya. Oh iya betul. Oke, kalau gitu kita sudahi malam hari ini. Terima kasih tentunya sebesar-besarnya kepada Kituhul Jatijaya Mongrogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi Atlantis Research Center. Sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan seri-seri berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, hari Rabu pukul 9 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Saya Aryo Lopis, dan ada Mas Agung dan Mbak Safa. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyan.